Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini dan di kesempatan saat ini saya mengajak bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah boleh hadir, bahkan pun yang akan menyaksikan tayangan live streaming. Mari kita sama-sama untuk siapkan hati kita, hidup kita untuk kita datang menyembah dan memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam kehidupan kami dan kami mau nyanyikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa, amin, selamanya Tuhan kau sanggup. Amin. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan, oh nyatakan dan bangkit, amin, mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu, amin, ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri, pagi hari ini kita mau nyatakan Dia Tuhan yang hidup. Oh, nyatakan Tuhan ada, Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, amin,
jemaat Tuhan, katakan dari hatimu kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Ada kuasa. Lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu, nyatakan siang hari ini. Dan bangkit mengalahkan bau. Oh, dia hidup. Tuhan, kau sanggup. Dalammu ada kuasa. Kami terima pagi hari ini Tuhan. Amin, amin. Kau hidup. Tuhan, kau sanggup. Kuasa. Tuhan, kau sanggup. Mengalahkan maut. Ya Tuhan, kau sanggup. Dalammu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Katakan dalammu ada kuasa. Amin, amin. Selamanya. Tuhan, kau selamanya. Tuhan, kau sanggup. Lagi nyatakan selamanya. Tuhan, kau sanggup. Haleluya. Kami deklarasikan pagi ini Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau Tuhan yang sudah memulihkan keadaan umatnya. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kami boleh ada di bait-Mu. Kami bawa kerinduan kami. Kami bawa hati kami yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Karena pagi hari ini kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sesungguhnya kami tidak bisa balas apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami mau berkata kalau kami ada sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena mujizat Tuhan. Tuhan, kami mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan siang ini. Kami mohon urapan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan tercurah atas hidup kami. Kami rindu urapan Tuhan tercurah atas hidup kami. Biar ibadah kami siang hari ini ibadah yang menyenangkan Tuhan. Kami datang dengan biasa, kami percaya kami pulang kami pulang dengan luar biasa. Kami akan menikmati kuasa-Mu siang ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami percaya di tempat ini hanya ada kuasa Tuhan. Kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa yang lain yang bukan berasal dari Tuhan. Yang coba mengalihkan fokus kami. Yang coba mengganggu pikiran kami. Kami usir, kami tangking, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang kami tahu dan kami percaya hanya kuasa Tuhan yang akan berkarya di tempat ini. Kami akan menikmati lawatan Tuhan. Kami akan menikmati yang namanya udara surga di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Kami percaya urapan Tuhan terjadi atas mereka. Berkati mereka, urapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Setiap alat yang akan dipakai Tuhan kuduskan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Berkati umat Tuhan dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini. Biar kami sama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami akan buka mulaikan ibadah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Tuhan kita telah bangkit.
Oleh karena itu firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sanggup menyediakan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Keluarga Karmel tahun pengharapan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sambil bertepuk tangan pagi hari ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dikatakan apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jemaat Tuhan, mari sambil bangkit berdiri, dengan iman kita mau nyatakan siang hari ini, apa yang tak pernah dilihat mata, kami bersuka cita Tuhan, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Jemaat Tuhan sama-sama nyatakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Oleh kebangkitan Tuhan, kami mengalami kuasa darah anak domba Allah siang hari ini. Dan kami mau nyatakan Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oleh darah anak domba, mari nyatakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Nyatakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah, sebab Dia Yesus kita yang sanggup. Yesus sanggup, Yesus sanggup, ku tahu, ku tahu, menolong saya. Amin.
sanggup, Yesus sanggup. Ku tahu Yesus sanggup, ku tahu Yesus sanggup. Siang hari ini ikutkan hati, amin. Ikatkan yang timpang jalan, yang buta katakan Yesus sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup, Yesus sanggup menolong. Jemaat Tuhan saja yang katakan Yesus sanggup, Yesus sanggup. Sambil angkat tanganmu katakan kepada Tuhan, amin. Hiburkan setiap hati kami, hiburkan. Yes, dalam nama Yesus siang hari ini. Yang buta, Yesus sanggup. Lagi sambil angkat tinggi tanganmu, katakan hiburkan setiap kami Tuhan. Yang timbang dapat jalan, yang buta, amin. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Oh, Yesus sanggup, ku tahu Yesus sanggup menolong saya. Ku tahu Yesus sanggup menolong saya. Haleluya. Ku tahu Yesus sanggup, ku tahu Yesus sanggup, ku tahu Yesus sanggup menolong saya. Haleluya, haleluya, amin, amin. Yesus sanggup. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus Engkau ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat karena Roh Allah. Lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di setiap hati, mengalir di bait suci. Amin, amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Ya Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri katakan Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib
mujizat. Oh, sedang Dia bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tuhan, tiada yang mustahil bagi
Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Engkau selalu ajaib. Tuhan kami yang ajaib, Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun yang menerjang kami, bahkan dalam musim pandemik ini Tuhan. Engkau tetap Tuhan kami yang ajaib, yang luar biasa Tuhan. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Hari ini, pagi ini kami mau Tuhan, supaya kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang ajaib Tuhan. Engkau sanggup menolong kami. Engkau pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keajaiban-Ku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Haleluya. Amin, amin. Thank you Lord. Silakan duduk semuanya. Shalom, selamat pagi. Sudah 1 tahun saya tidak berada di Sulawesi Utara ini ya. Selama tahun 2020 kami tidak ke sini karena pandemik. Biasanya kami mungkin 2-3 bulan sekali ke sini. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah keluarga besar GPDI Karmel ini. Mari kita mau mulai dengan membaca ayat dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Oke, yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ini suatu peringatan dan nasihat yang kuat sekali buat kita di saat-saat pandemik ini, ya. Kita telah menerima Kristus Yesus, ya. Karena itu kita tetap harus tinggal di dalam Dia. Hari-hari ini kita masuki periode pengujian, ya. Selama pandemik ini, musibah yang melanda negara kita, tapi juga negara-negara lain, di sini kita diuji, ya. Apakah kita tetap dalam Dia sih? Ya, mungkin dalam keadaan baik, gampang sekali. Tapi hari-hari ini kita diuji, apakah kita tetap dalam Dia? Ya, ayat 7, apakah kita berakar di dalam Dia?
dan dibangun di atas Dia. Apakah iman kita benar-benar sudah teguh? Hari-hari ini kita mengalami pengujian ini. Ini penting sekali ya, kalau kita lihat tadi, hendaklah kamu, ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berapa waktu ini banyak banjir dan angin yang besar ya. Saya lihat di sini juga di Manado banjir badang ya. Juga di daerah kami di Jawa Barat, di Jakarta, di Bogor apa semua banyak terjadi bencana alam ya. Angin itu besar sekali, datang dengan banjir. Tempat kami itu di dekat kami ada hotel di Bogor. Itu banyak sepanjang jalan banyak pohon-pohon besar yang sudah batangnya mungkin saya pikir 40 cm, 50 cm segini. Tapi ketika angin datang ya, banjir datang, saya kaget. Wah, saya naik mobil, saya lihat pohon yang 50 cm gitu, hampir sepelukan gitu ya. Itu banyak yang tumbang ya. Banyak yang tumbang di pinggir jalan. Saya heran kenapa ya? Padahal batangnya besar. Saya melihat ya, dan saya dapat jawabannya. Begini, ya. Mungkin sama fenomena di sini. Ini pohon-pohon ditanam di pinggir jalan, ya. Jalannya kan di aspal. Tinggal tanah mungkin sisa segini kali ya. Dekat trotoar itu tanahnya mungkin sempit, ya. Ditanam pohon. Ternyata karena sebelah kirinya ada jalanan aspal, sebelah kanannya trotoar, tanah yang tempat pohon itu tertanam, tanahnya kecil sekali. Sehingga apa yang terjadi mengganggu pertumbuhan akar. Ya, di kanan kiri diblok dia. Jadi akarnya itu kurang banyak, seperti akar serabut yang banyak, tidak bertumbuh menjadi besar akarnya dalam tanah yang menjaga kekokohan pohon tersebut. Ya, karena itu walaupun dari luar kelihatannya pohon itu batangnya besar, tapi ketika ada hujan besar, angin besar, pohon itu tumbang. Ini sepertinya saya merenungkan ini, wah ini bisa seperti kehidupan kita, ya. Mungkin kita di sini nggak ada yang tahu dalamnya kita seperti apa. Mungkin kita di luar kelihatannya oke, ya. Seperti nggak ada apa-apa, kita sudah menjadi pengikut Yesus berpuluhan tahun dari lahir apa semua. Tapi sekarang pertanyaannya di musim pandemik ini, pengujian ini membuktikan apakah kita berakar dalam Dia atau enggak. Akar kita sebagaimana dalam di dalam Dia. Hari-hari ini diuji. Ya. Kalau akar kita berakar dalam Tuhan secara mendalam, kita akan tetap kokoh. Walaupun ini memang saya tahu musibah ini, masalah ini besar sekali. Saya juga ngalamin, nanti saya saksikan. Ini besar. Saya pikir nih saya di umur sekarang ini tahun ini mau umur 60 nih udah, tanpa berasa. Saya ngalami 2 krisis yang besar. Nggak tahu adik-adik ini masih pada umurnya berapa. Tahun 97, 98 pernah ada krismon, ya, krisis moneter. Yang dolar dari 2.500 pernah ke 17.000. Ya, loncat. Saya pikir udahlah ini terakhir kali krisis. Saya berharap begitu. Ternyata ada lagi krisis yang kacau gini, yang berat begini. Ya, wah saya pikir, aduh, udah mulai berumur nih, mesti ngadepin lagi krisis ini. Ya, dan izin krisis memang berat. Tiba-tiba bisnis itu semua bukan hanya tutup. Secara fisikal toko tutup, disuruh tutup, nggak ada transaksi, ya, nggak ada bisnis, alias apa? Nggak ada uang masuk, nggak ada income, nggak ada omset. Waduh, kita pengusaha kaget. Gimana bisnis nggak ada omset? Yang ada biaya, ya. Jadi
Hari-hari ini kita mengalami pengujian, kita ini berakar seberapa dalam dalam Tuhan. Ya. Bukannya mungkin kita kalau nyanyi bisa keras, ya. Atau suara kita bagus sekali. Tapi bukan itu yang kriterianya. Berapa dalam kita berakar dalam firman Tuhan. Dalam kepercayaan kita pada Tuhan, ketaatan kita pada Tuhan, berapa dalam itu diuji. Nggak bisa kelihatan dari luar. Kita mungkin ada yang sering di sini di podium, belum tentu. Hari-hari ini kita diuji. Tapi jangan khawatir, pengujian ini bukannya mau habisin kita, mau hancurin kita. No. Tuhan nggak pernah punya rencana seperti itu. Tuhan nggak pernah biarkan kita seperti itu. Tapi memang kita harus hari-hari ini kita harus perbaiki introspeksi. Berapa dalam kita berakar dalam Dia, dan kedua, dibangun di atas apa? Di atas Dia. Saya mau peringatkan, ini firman ini mengatakan dibangun di atas Dia, bukan dibangun di atas berkatnya. Hati-hati nih. Saya agak khawatir berapa dekade ini saya lihat banyak message yang diberitakan di banyak oleh pendeta-pendeta terkenal pun orientasi kepada apa? Berkat. Saya harus bilang itu sangat bahaya, dan itu bukannya firman Tuhan. Dibangun di atas Dia, jangan kehidupan kita dibangun di atas berkat. Ada berkat, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nggak ada berkat, lemes. Wah, itu maaf ya, itu akarnya salah tuh. Ya, kalau kita hanya kita dibangun di atas berkat, ya tergantung kayak musim lah. Kalau lagi ada berkat, lagi ada untung, senang, haleluya, haleluya. Tapi lagi ada masa sulit, rontok. Jadi ini peringatan ya, bahwa kita harus dibangun di atas Dia, bukan dibangun di atas berkat. Ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Ini syarat-syarat kita ya. Kita dibangun di atas Dia, iman kita harus tambah teguh dalam Dia. Kalau nggak teguh, hari-hari ini kita sulit. Mungkin ke depannya kita akan mengalami, setelah habis masa pandemik ini, nggak tahu apa ada krisis lagi, kita nggak tahu. Tapi mungkin ada lagi. Dan kalau melihat firman Tuhan di hari-hari akhir ini, malah kehidupannya akan lebih berat. Ya, akan lebih berat lagi, yang lebih besar akan datang. Saya harap sih jangan. Tapi kalau lihat firman Tuhan ke depannya ini, sampai hari-hari akhir ini lebih lagi yang besar, bencana, musibah, yang pencobaan yang lebih besar akan terjadi pada kita. Jadi mari kita benar-benar hari-hari ini persiapan kehidupan kita, ya, berakar dalam Dia. Kita jangan berdiri di atas pengajaran yang kurang tepat, ya. Dibangun di atas Dia, bukan berkat, ya. Berakar dalam Dia, bukan berakar dalam berkat. Kalau ada berkat baru mau ngakar, nggak bisa begitu, itu salah, ya. Dan yang terakhir ya, hidup kita harus melimpah dengan syukur. Nah, kalau kita masuk kategori ini semua, saya percaya pasti kita akan kokoh berdiri, ya. Kita nggak akan tumbang. Ya mungkin pohon sih kalau ketiup angin begini, ya mungkin kita juga ketimpa masalah ini kita kena, bukan nggak kena, tapi kita tidak tumbang, ya. Ini yang saya alami. Ini setahun yang lalu, mulai di Jakarta ini sebenarnya mulai dari Februari, Maret, ya. Mungkin Jakarta ini pertama-tama yang terkena pandemi COVID yang parah, ya. Sampai hari ini Jakarta masih warnanya bukan merah, hitam, ya. Ketika ini terjadi, tiba-tiba saya kaget.
saya ini punya usaha. Waduh, tiba-tiba nggak ada duit masuk. Nih, kaget saya. Nah, ini masa pengujian. Ya. Kami nyaris-nyaris, ya, gagal bayar, nggak ada uang, ya. Tapi Tuhan luar biasa. Ya. Memang ada peraturan PSBB, nggak boleh kumpul, pernah kantor nggak boleh buka. Ya memang saya pastikan saya mau menjadi pengikut Yesus yang setia, tapi kadang-kadang peraturan negara nggak semuanya saya ikutin. Jadi kami tetap berkantor. Jadi depannya lampu saya matiin, sepertinya tutup, saya kunci, di dalam kantor buka. Ya, itulah saya. Jangan bilang-bilang sama Satpol PP. Setiap pagi kami tidak berhenti. Ngapain? Dari dulu sampai sekarang. Setiap pagi di kantor, di proyek juga, kami ada pujian penyembahan. Ya, 1 jam, bukannya 10 menit. Ini komitmen saya yang saya tahu Tuhan, kalau tanpa Tuhan, tanpa saya datang kepada Tuhan, saya nggak bisa kerja. Nggak bisa, saya nggak sanggup, nggak kuat. Karena itu mesbah ini selalu menyala. Ya walaupun pada saat PSBB kita bilang, kita kalau nyanyi agak pelanan, ya. Masuk ke ruang kantor yang kecil ditutup. Jadi supaya jangan kalau ke Satpol PP datang depannya gelap, dalamnya ada suara. Dan memang kalau di sana Satpol PP-nya agak keras. Sebelah kantor kami banyak yang kena. Diserbu Satpol PP, masih setengah buka, disegel apa semua, tapi ya puji syukur kami luput. Dan pada saat-saat musibah saya harus bilangin, ya, kita harus lagi lebih dekat pada Tuhan. Jangan malah orang lagi musibah tambah jauh, ya ampun, siapa yang mau nolong? Ya kan? Harus lebih lagi mencari Tuhan. Perbanyak lagi, double lagi, ya. Bukan hanya saya di kantor, malam juga di rumah, saya, keluarga dan anak-anak panti, kita terus beribadah, menyembah Tuhan. Kalau gereja dilarang ibadah, kita lakukan ibadah itu tiap malam 7 hari seminggu, Senin sampai Minggu. Ya, bukannya kita tutup. Nah, Tuhan buka jalan, jelas sekali. Saya melihat, mengalaminya gitu. Tadi saya cerita banyak hal yang impossible to happen terjadi. Misalnya kami ada konsumen berhutang. Wah, ini udah 7 tahun nih. Dari 2012, aduh ampun. Yang beli dulu, kan kami ada properti itu. Yang beli suaminya. Suami itu meninggal. Belum lunas, baru bayar setengah. Ya lumayan, saldonya besar. Juga. Tapi karena suaminya orangnya baik, saya kenal, itu kantor ya di gedung itu. Saya udah serah terimakan kepada suaminya dulu, udah dipakai. Nah sekarang istrinya ditagih, marah-marah. Setahu saya ini harusnya udah lunas. Waduh, dia jawabnya gitu, aneh banget. Setahu saya udah lunas. Ya emang belum lunas. Marah-marah. Kita mau kasih solusi. Aduh gini deh, kalau nggak bisa bayar, kantor ini serahkan kepada kami jual nanti uangnya yang punya dia kita balikin, yang sisanya kita ambil. Wah nggak mau, pakai datang bawa pengacara. Waduh galak banget si Enci ini. Aduh cuma karena saya ingat saya kenal suaminya, udahlah saya bilang sama manajer saya, udahlah nggak usah ladenin deh, udah diemin aja deh. Dan ini 7 tahun ya, tiba-tiba ini setahun yang lalu ya, April 2020 itu dia datang sama kakaknya. Dia bilang gini, saya bisa lunasin.
Wah hebat juga, tiba-tiba orang lagi pandemik dia datang mau bayar utang. Wah seru juga nih. Jadi ada sejumlah utang cukup besar, plus ada dendanya. Dan gitu dia bilang dendanya potong 50%. Ya boleh deh potong 50%. Nanti seminggu lagi saya transfer uangnya, langsung semua. Padahal saya udah bilang sama orang saya, Sinci nih kalau mau cicil kasihlah, ya keadaan begini. Saya nggak expect dia langsung bayar lunasin, ya cukup besar juga, hampir sekitar 0,5 miliar. Udahlah kasih. Enggak Pak, dia bilang dia mau lunasin sekaligus. Waduh puji syukur. Saya ingat tuh, dia bilang itu akhir April, nanti saya kirim semuanya. Tanggal 1 atau tanggal 2 Mei, ini jadi persis tahun lalu. Pada hari hanya saya tunggu-tunggu, saya bilang gini sama manajer keuangan saya, coba kamu telepon pagi, udah kirim belum uangnya? Dan gitu manajer keuangan saya bilang, aduh ini orang di WA nggak jawab, di telepon nggak diangkat, ya. Udahlah, udah. Tiba-tiba pas jam 2-an manajer keuangan saya datang, Pak, dia kayak heboh. Uangnya masuk lu semua. Waduh, ini kan Tuhan tuh mujizatnya tuh luar biasa, ya. Tepuk tangan untuk Tuhan, percayalah. Ketika kita tertimpa masalah atau musibah, mujizat Tuhan lebih besar dari itu. Kita jangan pikir gimana bisa nih, bingung nih gimana, ya. Gimana? Jangan banyak tanya gimana, ya. Kemarin saya ada dengar satu khotbah dari pendeta di Amerika, ada 2 kata-kata nih, Anda mungkin tahu. Satu how, ya, how artinya bagaimana. Kedua who, siapa. Jadi dia bilang, aduh dalam musim pandemik ini, dia juga, saya lihat gerejanya jemaatnya ribuan. Aduh dia bilang banyak yang how, gimana nih, gimana keadaan begini, pandemi kapan keluar, gimana, semua gimana. Dia bilang gini, kamu jangan pusing nih soal bagaimana. Jangan bertanya bagaimana, nggak tahu nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu who siapa, who he is our God. Siapakah Tuhan Yesus kita? Itu yang kita perlu tahu, itu yang tadi di ayat itu dibilang kita harus berakar di dalam Dia. Kalau kita berakar di dalam Dia, kita tahu siapakah Tuhan kita yang lebih besar dari segala musibah dan persoalan yang menimpa kita. Ya. Jadi yang saya bagikan hari ini adalah suatu hal yang saya alami. Saya bukan bicara teori, tapi saya ngalami. Tiba-tiba si Inci yang galak ini yang ditagih bawa pengacara lagi. Dia jadi dia yang marah, saya bingung juga, dia yang ngutang, dia yang marah. Ya kan? Beli barang, baik kan saya, kantor saya kasih, belum lunas. Udah bayar-bayar dikasih dulu, dia pakai betahunan nggak mau bayar. Aduh, malah marah-marah. Tapi Tuhan lebih besar dari itu semua. Pada saat pandemik ini nggak masuk akal lah, ya kan? Lagi nggak pandemik, dia ada duit dia nggak mau bayar. Tiba-tiba lagi pandemik, keadaan begini, dia datang, dia bilang dia mau lunasin. Saya mau kasih cicil tadinya, saya udah bilang, dia mau lunasin, kasihlah cicil lah, terserah dia lah, mau 6 bulan boleh 6 kali, mau setahun kah, yang penting ada duit masuk, kita lagi perlu duit kan. Tapi tiba-tiba dia bisa bilang gitu, saya lunasin, saya punya duit. Waduh, ini mujizat Tuhan, ya. Tuhan kita luar biasa. Saya bilang banyak hal yang nggak masuk akal terjadi. Saya ada usaha, ada seperti retail kayak mall, ya mall lah namanya, di dekat situ di Depok. Nah kami punya tenant besar, ini sewanya 1.500 meter, mungkin di sini nggak ada. Di sana ada supermarket namanya Super Indo, di sini ada Indomaret yang kecil-kecil, di sana ada Super Indo. Saya lihat di Manado ada Indo Grosir, di sana ada nih Super Indo. Ini jatuh tempo kontraknya ini bulan April tahun ini 2021. Tiba-tiba bulan April tahun lalu lagi pandemik, lagi kacau-kacau begitu, dia datang ngobrolin kita, dia bilang saya mau perpanjang. Direktur saya cerita gitu sama saya, kan belum jatuh tempo, baru April
2021 setahun di muka. Iya Pak, dia mau perpanjang, dia mau aman supaya nanti kita jangan kasih ke orang lain. Udah gitu, dia biasanya dulu kontrak per 5 tahun, tiba-tiba kali ini dia bilang nggak mau 5 tahun, terlalu pendek. Saya mau kontrak 10 tahun. Waduh, kalau 10 tahun kali berapa bulan berapa rupiah, waduh itu besar sekali. Besar sekali bener-bener. Dan nego, saya bilang gini, kan kita minta DP ya, nih DP. Waduh, saya kaget. Nego ini itu angkanya cukup tinggi per meter per bulannya. Dia bilang, oke, dia bayar berapa? 30%. Tahu nggak 30% dari 10 tahun berapa? 3 tahun punya sewa, di depan dibayar. Saya melihat ketika omset dari mall ini anjlok, karena banyak yang kolaps, banyak yang tutup. Tapi Tuhan nggak pernah gagal. Ada yang gantiin. Dari saya hitung-hitung uang yang hilang yang pada nggak bayar, ada yang tutup, ada yang 50% diskon. Tuhan begitu cepat gantiin dengan tenant ini bayar 3 ton di muka. Ya, jadi Tuhan kita tuh luar biasa. Pada saat kita mengalami musibah itu mungkin, makanya jangan terlalu banyak tanya how, gimana. Kita jangan pusing lah ini, gimana terus. Mari kita datang kepada Dia, mengenal Dia, who He is, siapakah Tuhan kita. Dia sanggup membuat semua mujizat, membuka semua jalan-jalan yang kita nggak pernah pikirkan, yang kita nggak pernah lihat. Sama ini ceritanya dari dulu sampai sekarang. Kalau Tuhan buka ketika bangsa Israel dihadapkan dengan laut, ya, sampai hari ini belum ada teknologi pecah laut, belum ada kan. Tapi dibalik di luar semua kemampuan kita berpikir, Tuhan bisa buka jalan, ya. Tuhan bisa buka laut, Dia mau ngapain bisa. Tapi masalahnya kenapa banyak yang nggak terjadi, karena kita yang nggak percaya. Itu masalahnya, kita nggak percaya. Jadilah mujizat ini nggak terjadi. Tuhan menunggu kita percaya, sesuai dengan kepercayaan kita, iman kita, terjadilah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ini jalan keluar belum terjadi? Saya mau tanya, masih percaya gak sepenuhnya bahwa Dia sanggup? Kalau kita ini juga nggak percaya, saya banyak dengar orang ngomong, gimana, nggak mungkin lah keadaan begini semua. Ya, ini pernyataan iman yang salah ini. Gimana nggak bisa, nggak mungkin lah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini yang harus kita sebutkan, yang kita ucapkan adalah firman Tuhan. Jangan kita ucapkan itu firman dari dunia itu, nggak mungkin, nggak bisa. Itu yang memblokade jalan terobosan yang Tuhan mau buka buat kita. Ketika kita buat ucapan seperti itu, ketika kita percayanya seperti itu, ya. Jadi Tuhan sanggup. Saya kaget, blok. Udah habis ini dibayar, udahlah. Kita agak rileks, tenang. Dan kami selama masa PSBB itu, saya ingat dari bulan April, akhirnya kami pindah ke hotel kami. Wah, di situ memang masa pengujian, ngelihat hotel tiap hari kosong. Ya. Sempat kami PHK orang. Itu dari Februari itu karyawan di hotel 110, bulan Maret itu karyawan tinggal 20, termasuk satpam 4 orang. Jadi keadaannya seperti itu, nggak ada tamu. Di situ saya melihat betapa banyak kamar, cuma nggak ada orang tinggal, ya. Sampai saya bilang, kita tinggal ke situ, saya bawa anak-anak panti 35 orang. Jadi anak panti lah yang berkati dapat tinggal di hotel, tiap hari dia pada berenang. Ya.
situ tiap pagi saya ajak karyawan berdoa. Malam-malam, tiap malam kami ibadah sama anak-anak panti, ada beberapa karyawan yang ikut. 7 kali seminggu, ya, tanpa henti. Ya. Kebetulan tempat hall kami itu di dalam, jadi dari pinggir jalan sangat bolong, nggak dengar. Ya. Cari Tuhan terus, ya, berseru kepada Tuhan, bukannya komplain, berseru, bukannya membuat ucapan yang menganulir kuasa Tuhan, bukannya kita bilang nggak mungkin, gimana, no. Kita berseru datang kepada Tuhan, kita ucapkan firman, kita sembah Dia, kita puji Dia, kita ucapkan firman. Ya. Memang itu bukan pengujian yang mudah. Buat saya seorang pengusaha ngeliat bulan Maret hotel kosong, ampun. April dia kosong, Mei dia kosong, Juni dia kosong, aduh ampun. Itu bukan suatu pengujian yang mudah, tapi ini iman terus ya, diperbarui, ditambah-tambahkan, terus memuji menyembah Tuhan. Selama bulan-bulan itu saya tidak lockdown, mungkin dibilang semua usaha harus tutup. Waktu itu peraturan sono keras loh, mesti tutup. Aduh ampun, ini pemerintah gampang sekali dia bilang usaha ditutup. Cuma dia nggak bilang duitnya dari mana, iya kan? Saya juga jadi pemerintah bisa suruh tutup. Ya cuma duit dari mana yang mau kasih makan? Ya untungnya memang saya bukan orang yang tadi ya nggak terlalu taat hukum sih. Jadi masuk terus. Saya bilang gini, selama masa lockdown ini kita terus marketing kita kerjain terus, promosi kita kerjain terus, jangan stop. Pak siapa yang mau nginep? Udah pokoknya kita kerjakan bagian kita. Kita bersihkan, perbaikan apa yang rusak, apa yang kurang bagus kita bersihkan, kita perbaikan, kita cat ulang building apa semua. Kemudian kita harus tambah fasilitas, tambah wahana mainan, apa kita bawa mainan motor-motoran, motocross apa semua. Kita mulai buka wahana mainan yang baru. Waduh di musim pandemik, tapi ternyata ketika kita buka wahana mainan di hotel itu, rame. Ternyata orang kesel kali di lockdown. Jadi begitu ada wahana mainan outdoor, rame. Saya bilang kalau banyak yang main, banyak yang pakai wahana mainan, kita buka kafe, buka, rame juga. Waduh, luar biasa. Nah gini saya mau bilang ya, kalau kita beriman sama Tuhan ya, kita harus lakukan tindakan juga, ya kan? Jangan kita beriman kita diem-diem, ya kan? Iman tanpa perbuatan kan sia-sia. Jadi kita ambil tindakan, ya minta Tuhan kasih kreativitas, bikin apa, kerjaan apa. Nah bulan Juli ini mulai, hotel mulai ada yang datang untuk nginep, lumayan ya. Bulan Juli itu mungkin kita bisa dapat okupansi sekitar 20% dari sebelum masa pandemik. Lumayan, wah mulai ada uang masuk. Bulan Agustus, jadi di situ saya meeting dengan karyawan. Percaya Tuhan pulihkan. Ini mulai masuk nih Juli, dapat omset 20%. Wah mereka kaget juga. Saya kasih target ya, bulan berikutnya Agustus omset naik 2 kali lipat. Dia bilang Pak yang bener aja Pak, lagi keadaan begini naik. Saya memang percaya Tuhan pasti buka jalan, dan benar. Bulan Agustus tuh omset naik 2 kali lipat. Jadi sudah mencapai 50% dari masa sebelum pandemik. Tuhan kita luar biasa. Kenapa kita diizinkan mengalami ini? Sama seperti murid waktu ada orang buta, murid Tuhan Yesus tanya sama Tuhan Yesus gini, Rabi, ini yang dosa siapa? Orang buta ini atau orang tua yang berdosa? Tuhan Yesus bilang,
bukan yang berdosa, bukan dia atau orang tuanya, tapi supaya melalui kejadian ini pekerjaan Tuhan dinyatakan, namanya dimuliakan. Jadi kita harus tahu ketika kita dijepit oleh pandemik ini, musibah ini, kita harus ngerti programnya Tuhan, kita harus ngerti firmannya Tuhan, bahwa Tuhan bukan lagi main-main nama nyawa kita, hidup kita. Tuhan lagi membawa kita untuk mengalami kepenuhan firman-Nya, supaya pekerjaan Tuhan itu dinyatakan, nama Tuhan itu dimuliakan, ya kan? Kita memuliakan nama Tuhan bukan hanya lagi kebaktian, mulia namamu Tuhan, haleluya, haleluya. Itu kan di mulut, gampang. Dalam kehidupan kita sehari, memuliakan nama Tuhan itu sulit. Ya, kalau cuma muliakan nama Tuhan, haleluya, haleluya, mau 12 kali kayak berapa puluh kali kan gampang. Tapi lebih dari itu, dalam kehidupan sehari-hari kita, ada waktu kita buktikan bahwa bisa kita memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita yang nyata. Di sini, kalau kami di sana karyawan kebanyakan Muslim ya. Di sini mereka melihat Tuhan kita itu luar biasa. Mereka tuh kaget. Saya ngomong kayak ngomong buku komik, bisa naik. Ternyata saya bilang Tuhan pasti bisa, Tuhan akan berkati kita. Iya. Benar terjadi. Ya. Naik terus sampai Agustus itu 50% hotel ini. Kemudian ini banyak pembuktian firman Tuhan yang terjadi dalam masa pandemi ini. Kalian pernah ingat ketika Yusuf berkata gini kepada saudara-saudaranya pada akhirnya waktu mereka ketemu. Yusuf bilang, iblis meraka-rakakan yang jahat terhadap kita. Tapi Tuhan merubahnya menjadi kebaikan buat kita, keberuntungan buat kita. Jadi kita harus tahu agendanya Tuhan. Melalui musibah yang kita hadapi ini, sebenarnya Tuhan lagi mau merubahnya menjadi suatu kebaikan dan keberuntungan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Bukan sama, lebih besar. Bukan kalau sama kan impas, ya kan? Dulu rugi 1 miliar, sekarang untung 1 miliar jadi 0. Bukan. Itu akan berlipat-lipat yang Tuhan berikan. Jadi karena Tuhan merubahnya, musibah ini menjadi keberuntungan buat kita. Nah, Anda tahu di Jakarta ada Wisma Atlet, pernah lihat? Besar sekali, itu ada berapa tower. Itu tempat atlet-atlet ditaruh di situ, ya. Nah, selama masa pandemi ini, Wisma Atlet itu jadi apa? Wisma Covid. Jadilah atlet nggak ada yang olahraga, ya. Jadi wismanya dipakai buat apa? Buat orang-orang pasien COVID. Nah, Kemenpora bingung, sepanjang tahun nggak ada aktivitas apa-apa. Ya. Jadi akhirnya Kemenpora buat keputusan, udahlah kita pindahin atlet, kita mobilisasi pindah ke luar kota, ke Bogor. Dapatlah anugerah yang besar itu. Tuhan bawa ke siapa? Ke anak Tuhan. Kami dapat kontrak atlet dari 15 cabang olahraga. Ambil tempat hotel kami, hampir habis, hampir 200 kamar. Selama berapa hari? Bukannya 2 malam 3 hari. Selama 85 hari. Tuhan kita luar biasa. Sebelum pandemik, walaupun hotel bisa rame, nggak pernah lah ada hotel bisa rame, bisa puluhan hari. Paling biasalah Jumat, Sabtu, Minggu, ada long weekend, liburan panjang ya. Nggak pernah dari Senin sampai Sabtu, apalagi dari tanggal 1 sampai 30, nggak pernah ada dalam sejarah perhotelan. Tapi Tuhan sanggup membuat mujizat lebih dari segalanya, bahkan pada saat-saat pandemik ini, luar biasa. Saya kaget dapat kontrak 85 hari dan bayarnya oke, punya lagi tiap bulan dibayar. Ya. 85 hari.
Waduh, mau tahu jumlahnya? Tebak sendiri deh. Besar sekali, ya. Dan ini lebih bagus daripada yang kami belum pernah mengalami masa bisnis dengan keadaan seperti ini di hotel, nggak pernah. Bahkan pada saat sebelum pandemik, 85 hari sampai akhir tahun. Karena mereka ambil satu hotel, terpaksa saya dan anak panti diwajibkan keluar. Karena mereka bilang harus sterilisasi, jadi nggak boleh ada orang lain. Jadi kami keluar, balik ke rumah masing-masing. That's okay. Balik ke tempat kami, 85 hari. Ini suatu transaksi yang Tuhan berikan jauh lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya, sebelum masa pandemik. Itulah Tuhan kita. Mungkin iblis lagi rencanain, habis lu gua. Bisnis lu bangkrut lu, apa? Itu iblis lagi rencanain yang jahat terhadap kita. Tapi Tuhan merubahnya menjadi kebaikan dan keberuntungan yang luar biasa buat kita. Ini saya alami loh. Kaget saya. Dan bagusnya Kemenpora itu biasanya kita kalau grup meeting tuh sama makan apa repot deh. 3 kali sehari, coffee break 2 kali. Cuman Kemenpora kan style lain, nggak bisa. Kami makanan harus sendiri adain, nutrisinya harus yang bagus. Bagus lah, jadi kita nggak usah masak. Lebih ngirit lagi, iya kan? Coffee break nggak bisa, ini atlet nggak boleh ngopi lah apa segala. Aduh, tambah ngirit lagi. Aduh, ampun deh, luar biasa deh. Ini bener-bener transaksi yang paling menguntungkan, ya biayanya kecil karena itu nggak boleh, ya udah, jadi ngirit, ya kan? Jadi Tuhan memberikan yang terbaik, lebih baik daripada masa-masa normal. Itulah Tuhan kita. Ini terjadi. Saya lupa tadi, Pak Gembala tadi bilangin ada satu lagi mujizat. Yang ini boleh saya buka nih. Tiba-tiba bulan November ada pengumuman. Pemerintah pusat menurunkan sejumlah dana, memberikan hibah kepada sektor industri yang terkena parah. Salah satunya sektor industri hotel. Sebenarnya kan saya udah nggak parah, udah enak ya. Hotel kami terletak di Kota Madya Bogor. Tuhan atur ini. Nggak tahu itu pembagian dari sekian triliun. Nggak semua kota dapat, Jakarta nggak dapat. Kota Madya Bogor dapat 72 M untuk hibah kepada pemilik hotel dan restoran. Ya, jadi saat terakhir saya isi formulir minta dana hibah. Ya, bahasa Chinese-nya angpao lang. Jadi dana hibah. Aduh, saya pikir saya agak lucu-lucu juga, hibah. Ya udahlah, belum pernah nih pemerintah kasih gue duit. Ya, jadi udah gitu habis masukin formulir suruh datang. Wah, itu pertama kali saya datang ke Dinas Pariwisata. Wah, yang datang semua para owner hotel sama owner restoran. Semuanya lagi pada BU, butuh uang. Jadi lebih ramai dari ini nih. Waduh, ini jalanan Boulevard nih, kayak dari ujung sampai ujung mobil parkir, di sini parkir, seberang parkir, semua lagi mau minta duit sama pemerintah. Ya, itu kayak lagi ngantri raskin, beras orang miskin. Pada ngantri, bos-bos udah datang semuanya. Dan saya datang, diverifikasi, ya. Aduh, dia bilang ini nanti, total dia bilang, ini disetujuin, udah oke, tinggal tunggu waktu. Nah, saya lagi bertanya, kalau pemerintah bilang waktu kan, waktu dia panjang. Iya, pemerintah, ya enggak kalau kita, kamu tahu nggak bahasa Jawa, besoknya bahasa Jawa itu bukannya 24 jam dari sekarang, ya. Besok itu bahasa Jawa itu besok. Nanti besok kamu tanya, besok lagi. Jadi besok itu bukan 24 jam, ya. Bisa lama sekali.
Saya pikir saya mau tungguin ya. Cuma kita terus berdoa, berharap, pasti dapat. Kita klaim terus. Dan sebelum Natal, tanggal 20-an, dapat cair. Tahu nggak berapa? 530 juta. Dikasih hibah. Waduh, ini Tuhan buat mujizat luar biasa. Ya. Bukannya kita nggak punya duit dikasih hibah, cuma dapat aja duit. Ya. Hibah, waduh, udah gitu pemerintah bilang hibah ini nggak boleh dipotong, nggak boleh dipotong pajak, nggak boleh ada yang minta-minta. Memang oknum pemerintah ada yang bagian kami dong minta-minta, cuma saya nggak kasih, nggak bisa. Ini pemerintah udah bilang nggak boleh dibagi-bagi. Nih di peringatan dari Kapolres, dari Kejaksaan Negeri, diwanti-wanti jangan ada oknum pemerintah yang minta-minta dari kalian. Ini hibah sepenuhnya. Jadi kami dapat dana, nggak usah pakai bayar pajak, nggak usah pakai apa, aduh nggak usah bayar pajak daerah, nggak usah bayar pajak pendapatan ke pusat, bulat-bulat dapat. Waduh, Tuhan ini luar biasa, ya kan? Masa pandemik ini tahun dimana saya mengalami mujizat yang besar sekali. Saya percaya semua orang di sini juga pasti bisa mengalami mujizat yang besar. Coba kita harus perbaikin sikap kita ya. Sikap tadi saya bagian firman ini, kita harus koreksi, ya. Kita harus berakar dalam Tuhan, ya. Terus dibangun dalam Dia, ya. Hidup dalam Dia, ya. Percaya, nggak bisa, jangan jaga nih hati sama mulut. Aduh, hari-hari ini saya lihat mulut orang nih, ampun. Banyak yang menjadi disclaimer terhadap apa? Firman Tuhan. Nggak bisa lah, nggak mungkin lah. Tambah lagi banyak orang nggak ke gereja. Aduh, ampun. Gereja udah dibuka aja. Di Jakarta tuh yang datang sedikit. Di sini jangan begitu ya. Di sini harus datang rajin beribadah ke gereja. Di Jakarta orang so tahu pakai remote control TV. Sama aja Bas, gue bisa. Tet. Ya ampun. Dari zaman dulu saya pikir kalau bisa pakai remote control sama zooming, Tuhan Yesus nggak datang kali dari surga dia zooming, set gitu. Iya kan? Hari-hari ini malah banyak orang malas beribadah. Gimana mau dapat terobosan dari Tuhan? Bagaimana mengalami mujizat dari Tuhan? Gereja dibuka rata-rata di Jakarta yang datang 20%. Sudah dibuka dari bulan 9. Ada yang belum buka sama sekali. Nah, aduh, saya juga bingung tuh pendetanya. Gereja besar sono, mungkin Anda tahu gereja yang terbesar di sono, sampai hari ini belum buka. Tapi kita di sini saya harap semua rajin beribadah. Ya. Jangan takut Covid lah, takut apa. Enggak apa-apa lah, jangan takut. Saya selalu bilang gini nih, saya nih selama setahun ini saya nggak pernah ngikutin PSBB. Saya orang paling, keluarga saya juga bilang, lu gawat deh lu begini. Saya sih nggak peduli deh soal Covid itu, ngerti lu? Bukan, cuma memang saya jaga kesehatan, jaga olahraga, makan ya. Tapi saya nggak mau takut kepada Covid. Kalian jangan ada yang takut sama Covid. Jangan ada yang takut. Takut Tuhan, nggak ada di Alkitab bilang takut Covid. Malah orang takut Covid sampai nggak datang beribadah kepada Tuhan. Aduh, gimana mau ada terobosan? Saya selalu bilang gini Mas, semua banyak orang. Saya suka sharing. Jangan takut Covid. Mazmur 91, Tuhan pasti meluputkan kita daripada semua malapetaka, mara bahaya tidak bisa menimpa kamu. Cuma ada yang sakit, pendeta aja yang mati. Saya bilang, itu masuk kategori 2. Kalau kena sakit Covid, Tuhanlah penyembuhnya. Ya. Ada lagi yang bilang, ada tuh yang nggak sembuh, mati pendeta banyak, ada kalau nggak salah ada berapa Pak ya?
80-an ya. Di sono paling banyak. Gereja saya tuh GBI tuh, wakil Pak Niko tuh, Pak David Cakra meninggal, gembala yang di Bandung meninggal, istrinya meninggal. Nah, tadi saya bilang, kesatu, Tuhan pasti meluputkan. Kedua, kalau sampai sakit, Tuhan pasti menyembuhkan. Ketiga, kalau sampai mati juga, tandanya kita buka ke Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jadi jangan takut. Kalau sampai paling-palingan masuk ke kategori 3, dapatlah rumah kita di surga. Lebih bagus daripada di Tondano Tomohon ini, ya kan? Jadi jangan takut, jangan sampai membuat itu kita jauh dari Tuhan. Saya khawatir, bahkan saya bicara dengan banyak pendeta, mereka ngeliatin gini, waduh, ini yang viewers di online, ibadah online, kan ada hitungan nih, yang ikut ibadah online itu cuma di bawah 20%. Benar aja, beberapa gereja yang buka sampai hari ini banyak, belum ada yang di 50%-nya belum ada, rata-rata 20%, 30%. Jadi saya harus bilang, jangan kita seperti jemaat itu. Ya. Orang perlu Tuhan, suruh datang ibadah, jual mahal nggak mau, takut COVID. Mau apa? Duit. Ya, gimana ada terobosan dari Tuhan, gimana ada pertolongan, ibadah aja mak takut-takut. Mau cari Tuhan, perlu Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Jangan kita malah menjauhkan diri dari ibadah. Itu kan firman Tuhan, jangan menjauhkan diri dari ibadah. Kok malah jauhkan diri dari ibadah dengan alasan macam-macam, berhikmatlah, apalah. Saya juga ada sedikit kekecewaan, saya kenapa? Bahkan banyak hamba Tuhan pada ketakutan. Saya bilang sama teman gereja saya, dulu kita diajar nih, pendeta bilang katanya, bersiap mengikul salib apa segala macam. Ternyata pendeta kita takut COVID dia juga ngilang, nggak datang. Waduh, gimana jemaatnya kaget bingung. Belum salib suruh pikul, baru COVID pada ngabur, pada nyumpet. Kita juga jangan begitu. Jangan malah kita menjauhkan diri dari ibadah kita. Lebih lagi kita perlu. Saya kan pada Jakarta saat ini masih bukan merah, hitam. Sebodoh amat lah saya. Ibadah nggak pernah berkurang. Doa, prayer meeting, setiap hari saya ada. Setiap hari saya ikut. Sampai hari ini, tiap kali naik pesawat di antigen selalu negatif. Iya kan? Saya jangan tanya, Pak, tapi itu ada si pendeta itu sampai meninggal. Saya nggak punya jawaban. Paling saya cuma bisa jawaban, mungkin rumah yang di surga udah siap huni. Ya nggak apa-apa. Ya, saya cuma bisa jawab gitu. Ya mungkin rumah yang di surga yang tadi di Yohanes 14 udah selesai, udah siap huni. Jadi disuruh masuk, ya nggak apa-apa. Tapi kita jangan, ini sikap kita ya, hari-hari ini jangan kita malah menjauh dari Tuhan, beribadah, cari hadiratnya Tuhan. Pasti kita akan, semua orang di sini, di tempat ini semua akan mengalami mujizat Tuhan. Semakin berat musibah dan masalah yang datang kepada kalian, semakin lebih besar lagi mujizat Tuhan. Amin. Yuk kita pakai berdiri, kita angkat lagu pujian ini. Tuhan yang lebih tahu. Engkau yang lebih mengerti.
Engkau yang lebih mengerti cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalat, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalat, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalat, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalat, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami kurang percaya. Seringkali kami meragukan Tuhan. Khawatir, takut. Ampuni kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Hari ini, pagi ini Tuhan. Kami mau membuat suatu deklarasi mulai hari ini Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya pada-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Kami mau berakar di dalam-Mu. Kehidupan kami mau dibangun di atas-Mu Tuhan. Iman kami terus bertambah teguh Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kami percaya apa yang Engkau janjikan pasti terjadi. Engkau tidak pernah lalai. Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Engkau sanggup menolong kami. Apapun keadaan kami Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Bahkan Engkau sanggup membangkitkan yang mati Tuhan. Apalagi
keadaan kami Tuhan, apalagi permasalahan kami, Engkau pasti sanggup Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami mau percaya bahwa permasalahan yang kami alami ini sedang Engkau renda, Engkau rubah menjadi suatu kebaikan, suatu keberuntungan yang besar buat kami Tuhan. Segera terjadi Tuhan, segera dicairkan Tuhan, berkat yang besar Tuhan. Yang tadinya masalah menjadi berkat yang besar Tuhan, menjadi keuntungan, kebaikan buat kami. Segera terjadi, kami percaya Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita sungguh sangat diberkati Tuhan hari ini. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya. Keluarga Karmel Tahun Pengharapan, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Kalau Tuhan bekerja, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Luar biasa hari ini manusia bisa mereka-rekakan yang jahat kepada kita, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik, karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. COVID menghancurkan banyak usaha, tapi justru Tuhan membuat COVID untuk Pak Sebastian, usahanya diberkati Tuhan. Bayangkan seorang pengusaha besar, punya hotel besar, dapat uang tunai cuma-cuma dari pemerintah, 500-an juta. Mau 500 juta hari ini? Bukan hanya 500 juta, Pak Pak Sebastian bilang tadi lebih dari 500 juta. Haleluya. Saya menangkap firman Tuhan luar biasa hari ini. Karena itu saya atas nama seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Sebastian Gunawan, Pak ya? Gunadi, sorry. Pak Sebastian Gunadi, yang ini namanya seorang pengusaha tapi hati hamba. Ya. Nah sekarang Pak Sebastian lagi mengembangkan bisnisnya di daerah Sulawesi Utara, salah satunya ada di Tomohon Presenter. Nanti ada ada hotel ya, kemudian ada tempat acara-acaranya, ada kafe juga. Kalau juga saudara mau main kuda di sana disiapkan ya. Jadi ada kuda jalan-jalan di sekitar Kasuang. Sekali lagi terima kasih Pak, Tuhan memberkati. 1 tahun lebih tidak pernah datang karena COVID. Pas datang hari ini langsung 2 kali ibadah. Ibadah raya pertama jam 9 dan ibadah raya kedua jam 11. Sekali lagi terima kasih, sangat memberkati pelayanan hari ini. Salam buat ibu dan anak, Tuhan memberkati. Dan mungkin hari ini ada yang baru kali ini kebaktian di sini. Saya atas nama seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Dan jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati, bisa bergabung dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Tuhan memberkati dan kita akan ikuti sama-sama Warta Karmel untuk ibadah sepekan. Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Untuk besok hari di tempat ini akan ada ibadah Youth Praise and Worship dimulai setengah 7 malam. Untuk hari Selasa akan ada ibadah pelayanan diakonia bertempat pada keluarga Masedu Mukuan dimulai pukul 6.
hari Rabu di tempat ini ada ibadah tengah minggu dan dimulai pukul 7 malam. Bagi Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaanmu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Sejak Kamis malam itu sampai Minggu, 2 minggu kita akan KKR pencurahan Roh Kudus di sini. Saya kira demikian, Tuhan berkati. Terima kasih kepada tim altar yang sudah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan doa untuk persembahan dulu. Dan saya mohon nanti Pak Herman Mambu untuk pimpin doa persembahan. Mari tunduk kepala kita berdoa. Firman-Mu menjamin kepada kami hari ini bahwa besok ada keberuntungan, ada kesuksesan, ada kemujuran, ada kelimpahan. Sebabnya janji Tuhan itu kami pegang. Kalau Tuhan berjanji tidak seperti manusia. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. Itu sebabnya hari ini tangan kami akan terulur untuk memberi persembahan. Dalam bentuk apapun persembahan kami tahu kami memberi bukan untuk manusia, kami memberi untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan pasti balas berkat melimpah bagi kami. Itu sebabnya persembahkan kami hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Kami tahu di sorga Tuhan melihat. Di sorga tingkap langit akan terbuka, mencurahkan berkat bagi kami. Keluarga kami diberkati, amin. Rumah tangga kami diberkati, amin. Usaha kami diberkati, amin. Pekerjaan mata pencarian kami diberkati, amin. Studi, kuliah, semua diberkati amin. Oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang, Tuhan pasti balaskan berkat yang berlimpah. Kami terima janji Tuhan itu terjadi atas hidup kami. Tuhan, ada umat-umat-Mu yang sudah memberi. Baik Tuhan di pastori, kami tahu bahwa Engkau Tuhan tidak tutup mata. Engkau melihat setiap pengorbanan. Itu sebabnya kami percaya seluruh keluarga Karmel yang setia berkorban bagi Tuhan. Tuhan bertanggung jawab penuh. Tuhan bertanggung jawab penuh. Tidak akan pernah kekurangan. Itu janji Tuhan. Tapi janji Tuhan bagi kami kebajikan dan kemurahan Tuhan akan tetap mengikuti kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih, kami siap memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita beri bersama-sama, kita akan akhiri kebaktian ini. Haleluya. Yang bisa angkat tangan, kembali angkat tangan di depan Tuhan. Kalau kita banyak kali angkat tangan, Tuhan pasti banyak kali juga akan turun tangan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemain.
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari sekali lagi, saya rindu kita pulang dengan iman bahwa Tuhan sanggup buka jalan, Tuhan sanggup berikan kemenangan, Tuhan sanggup memberkati kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. gagal, Terima kasih Tuhan, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Bapa, dalam nama Yesus, kami akan berjalan melangkah, melaksanakan tugas-tugas pekerjaan pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami di sepanjang minggu yang berjalan ini. Dengan iman, Engkau berikan kemenangan kepada kami. Dengan iman, Engkau pasti menepati janji-janjimu kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh keluarga Karmel untuk sepanjang minggu yang berjalan ini dalam tangan penggembalaan Tuhan. Masuk keluar rumah, naik turun kendaraan, masuk keluar kantor, tempat kerja, tempat bisnis, tempat usaha, tempat pelayanan, masuk keluar kampus, masuk keluar tempat studi, dalam perlindungan darah anak domba Allah. Setiap gangguan kuasa iblis, niat orang jahat, kecelakaan, sakit penyakit, termasuk virus-virus corona, kami tolak dari keluarga Karmel dalam nama Yesus. Darah Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, kalau ada keluarga Karmel yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau akhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Sambil dengan iman kami mau terima berkat-Mu lagi ya Tuhan. Berkat yang lebih, berkat yang komplit Tuhan hari ini. Mari siapkan wadah iman-Mu, terima berkat dari sorga. Terima berkat Tuhan, haleluya. Percaya berkat akan dicurahkan, berkat Tuhan dicurahkan, berkat Tuhan dicurahkan, berkat jasmani, berkat rohani, mengalir, curahkan Bapa berkat-Mu, curahkan Bapa berkat-Mu, berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga yang sangat baik, cinta kasih sayang dari Putra Tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan, bimbingan, kekuatan, pertolongan, dan pembelaan, serta sukacita yang dikerjakan di dalam Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian, menyertai seluruh keluarga Karmel hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Karmel tetap angkat tanganmu dan nyatakan dengan iman. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Allah turut bekerja, mengerjakan hal yang besar. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan di bawah di depan, dimulai dari jemaat Tuhan yang ada di barisan depan dan akan keluar di pintu samping kanan. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
angels swarm. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but this trophy could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat